Selamat pagi, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 8. Saat ini kami akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul bentuk usaha tetap sesi pertama. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bentuk usaha tetap di Indonesia. Menurut pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPH, bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang berupa: yang pertama, tempat kedudukan manajemen; yang kedua, cabang perusahaan; yang ketiga, kantor perwakilan; yang keempat, gedung kantor; yang kelima, pabrik; keenam, bengkel; ketujuh, gudang; yang kedelapan, ruang untuk promosi dan penjualan; sembilan, pertambangan, penggalian sumber alam; yang kesepuluh, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; yang ke-11 ada perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; yang ke-12 ada proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perikanan; yang ke-13 ada pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang pribadi sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ke-14, orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. Ke-15 ada agen pegawai dari perusahaan asuransi yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Dan yang ke-16, komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Selanjutnya, terdapat 4 jenis BUT yang pengertiannya sesuai dengan Undang-Undang PPH. Yang pertama, ada BUT jenis aktiva. Menurut Kurniawan tahun 2011 menjelaskan bahwa dalam BUT jenis aktiva, penentuan ada atau tidaknya BUT adalah dengan melihat adanya aktiva berupa suatu tempat usaha, yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah atau bangunan, termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang, dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Tempat usaha tersebut merupakan tempat yang bersifat permanen, dibangun untuk menjalankan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Yang kedua ada BUT jenis aktivitas. Menurut Kurniawan tahun 2011, BUT jenis aktivitas, penentuan ada atau tidak adanya BUT adalah dengan melihat aktivitas tertentu yang dilakukan di Indonesia. Aktivitas tertentu yang dilaksanakan di Indonesia oleh subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang PPH pasal 2 ayat 5 huruf M merupakan pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sehingga terdapat kegiatan atau aktivitas oleh subjek pajak luar negeri yang dilakukan di Indonesia, namun kurang dari 60 hari, maka sesuai ketentuan Undang-Undang PPH bahwa BUT belum dianggap ada. Yang ketiga, BUT jenis keagenan. Menurut Kurniawan tahun 2011, BUT yang termasuk dalam jenis keagenan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. Dalam hal ini, BUT mencakup orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas karena bertindak untuk atau atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali apabila orang pribadi atau badan dalam menjalani usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker, atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataan tidak bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri. Yang keempat ada BUT jenis perusahaan asuransi. Menurut Kurniawan tahun 2011, bentuk usaha tetap jenis perusahaan asuransi ini berupa agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Bentuk usaha tetap seperti ini menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap
Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agen di Indonesia. Selanjutnya ada bentuk usaha tetap pada P3B. Menurut pasal 5 ayat 1 OECD model memberikan pengertian BUT merupakan tempat usaha tetap, di mana melalui tempat tetap tersebut kegiatan usaha dari suatu perusahaan seluruhnya atau sebagian dijalankan. Definisi pasal 5 ayat 1 memberikan unsur utama dari suatu BUT, yaitu adanya suatu tempat yang terpisah atau suatu tempat tetap yang digunakan untuk melakukan usaha. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan karakteristik suatu BUT, yaitu yang pertama, ada tempat usaha atau place of business test. Tempat usaha diartikan sebagai bentuk bangunan, fasilitas atau instansi yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha tanpa memperhatikan apakah digunakan semata-mata untuk tujuan tersebut. Tempat usaha dikaitkan dengan keberadaan aktiva tetap berwujud yang dianggap sebagai BUT, sedangkan kepemilikan aktiva tidak berwujud tidak bisa dikategorikan sebagai BUT. Yang kedua ada lokasi di mana tempat usaha didirikan atau location test. Pengujian terhadap adanya lokasi dikaitkan dengan posisi geografis dari letak usaha yang dimaksud. Hal ini menyangkut yurisdiksi pemajakan suatu negara. Yang ketiga, ada hak untuk memanfaatkan tempat usaha atau right to use test. Dalam konteks ini, penggunaan suatu tempat usaha harus memenuhi syarat secara hukum yang lazim memiliki hak hukum untuk memanfaatkan tempat usaha dimaksud, terlepas dari perolehannya dibeli atau disewa. Yang keempat, ada sifat kegiatan permanen dan batas waktu atau permanen test. Permanen dalam hal kegiatan terkait dengan sifatnya yang teratur berjalan terus-menerus tanpa batas, namun tetap bisa jeda dalam perjalanannya. Demikian permanen dalam waktu dikaitkan dengan penggunaan tempat usaha dalam waktu yang lama. Yang kelima, ada aturan dalam undang-undang domestik yang mengatur kegiatan usaha yang dilakukan atau business activity test. Adapun yang dimaksud dengan business test adalah menguji apakah kegiatan usaha yang dilakukan itu sesuai dengan usaha yang diatur dalam undang-undang domestik dan kesepakatan dalam P3B dimaksud. Pengertian bisnis dalam OECD model meliputi kegiatan pemberian jasa bersifat profesional dan kegiatan jasa lainnya yang sejenis. Halo, perkenalkan nama saya Mutiara Gracia. Saya akan menjelaskan mengenai 5 jenis bentuk usaha tetap. Terdapat 5 jenis bentuk usaha tetap menurut model OECD maupun model UN. Jenis-jenis tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada BUT aset. Menurut pasal 5 ayat 1 OECD model, BUT dianggap muncul apabila ada aset berupa tempat tetap yang digunakan untuk melakukan usaha di negara lain. Kriteria penentuan jenis BUT ini sering disebut dengan BUT aset. Yang kedua, ada BUT jasa. BUT jasa timbul apabila ada kegiatan pemberian jasa yang dilakukan di negara lain yang memenuhi syarat untuk dianggap menimbulkan BUT. Menurut model OECD dan model UN, maka dapat disimpulkan terdapat 2 jasa yang dapat menjadi objek penggunaan pajak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada jasa konstruksi dan 2 jasa lainnya. Yang ketiga ada BUT agen. Menurut Kurniawan 2015, prinsip umum yang berlaku adalah bahwa suatu perusahaan dianggap memiliki BUT di suatu negara apabila dalam kondisi tertentu orang atau badan bertindak untuk atas nama perusahaan tersebut, walaupun mungkin tidak mempunyai tempat usaha tetap di negara itu. Sehingga pada dasarnya pada pasal 5 OECD model mengatur dalam apa orang atau badan yang bertindak untuk dan atas nama pihak lain ini dianggap mempunyai BUT. Dalam konteks ini, BUT menurut OECD, BUT agen dikategorikan menjadi 2, yaitu sebagai BUT agen independen dan BUT agen asuransi. Yang keempat, anak perusahaan. Sesuai dengan pasal 5 ayat 7 OECD model mengatur bahwa jika suatu perseroan yang berkedudukan di suatu negara menguasai atau dikuasai oleh perseroan yang berkedudukan di negara lainnya ataupun menjalankan usaha di negara lainnya itu, maka hal itu tidak sendirinya akan berakibat bahwa salah satu dari perseroan itu merupakan bentuk usaha tetap dari yang lainnya. Ketentuan ini mengikuti prinsip bahwa untuk tujuan pajak, anak perusahaan dan induk perusahaan merupakan subjek pajak yang terpisah. Bentuk usaha tetap yang kelima adalah e-commerce.
Menurut Kurniawan 2017 menentukan ada tidaknya BUT dalam suatu transaksi e-commerce perlu juga memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 4 OECD Model. Sebab aktivitas yang sifatnya persiapan dan penunjang tidak menimbulkan BUT. Beberapa aktivitas yang bisa dianggap sebagai persiapan atau penunjang misalnya sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan jalur komunikasi antara pemasok dan pelanggan. Yang kedua, iklan barang dan jasa. Yang ketiga, penyampaian informasi melalui server bayangan untuk tujuan keamanan dan efisiensi. Keempat, pengumpulan data pasar. Dan kelima, pemberian informasi. Materi selanjutnya yaitu pengenaan pajak pada BUT. Berdasarkan pasal 2 ayat 1A Undang-Undang PPH, bentuk usaha tetap merupakan objek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamaan dengan subjek pajak badan. Namun kenyataannya ada beberapa perbedaan antara keduanya, yaitu dalam penentuan objek pajak, perlakuan biaya, dan tarif pajak. Aspek-aspek dalam pemakaian terhadap bentuk usaha tetap. Yang pertama ada objek pajak BUT. Objek pajak bentuk usaha tetap berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPH dikategorikan dalam 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama, attribution income. Merupakan penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dari harta yang dimiliki atau dikuasai. Dengan demikian, semua penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia. Yang kedua ada force of attraction income. Merupakan penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH penghasilan kantor pusat yang berasal dari usaha atau kegiatan penjualan barang dan pemberian jasa yang sejenis dengan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha tetap karena pada hakikatnya usaha atau kegiatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup usaha atau kegiatan dan dapat dilakukan oleh bentuk usaha tetap. Yang ketiga ada effectively connected. Merupakan penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 Undang-Undang PPH yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan. Pengenaan pajak yang kedua yaitu pengurangan penghasilan atau biaya BUT. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH, seperti halnya wajib pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap dapat mengurangkan biaya untuk mendapatkan menagih atau memelihara penghasilan termasuk sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A Undang-Undang PPH. Pengenaan pajak pada BUT yang ketiga yaitu tarif pajak BUT. Berdasarkan dengan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPH, bentuk usaha tetap dikenakan pajak penghasilan dengan tarif sebesar 25%. Tarif ini berlaku sejak tahun 2010. Selain dikenakan PPH pasal 17 ayat 1, berdasarkan pasal 26 Undang-Undang PPH, atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT akan dikenakan pajak tambahan sebesar 20%. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2011 pengecualian dari penggunaan PPH pasal 26 ayat 4 atau branch profit tax diberikan apabila seluruh penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT ditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk berikut. Yang pertama ada penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta sendiri. Yang kedua, penyertaan modal kepada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Yang ketiga, pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha tetap atau melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia. Dan yang keempat, investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha bentuk usaha tetap atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Pengenaan pajak pada BUT yang keempat yaitu BUT yang dikategorikan mendapatkan penghitungan tarif khusus dalam mengenakan pajaknya. Yang pertama, kantor perwakilan dagang asing. Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 667/PJ/2001 menjelaskan bahwa bagi wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dikenakan PPh pasal 5 dengan menggunakan norma penghitungan khusus penghasilan neto dari wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia. Ditetapkan sebesar 1% dari nilai ekspor bruto pelunasan pajak penghasilan bagi wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia adalah 0,44%. Dari nilai ekspor bruto dan bersifat final. Yang dimaksud dengan nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. Dan yang kedua, ada perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri. Menurut Kurniawan 2011 menjelaskan bahwa wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri dikenakan PPh menggunakan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang PPh. Wajib pajak adalah wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan ini ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. Besarnya pajak penghasilan bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat